Selamat pagi, Bu Sinta, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Benedictus Anjas Ragil Kusuma dengan NIM 202214037 dari Prodi Manajemen kelas Bahasa Indonesia K. Di sini saya akan menyampaikan 10 kata bahasa Indonesia yang sering digunakan secara tidak tepat dan saran perbaikannya. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih itu diksi? Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat pendengar. Yang pertama, Pantai Parangtritis terletak di Yogyakarta. Penggunaan pilihan kata atau diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada karangan adalah kata terletak. Penggunaan kata terletak tidak tepat untuk kalimat tersebut karena biasanya dipakai untuk menjelaskan keberadaan suatu barang. Kata yang tepat dalam kalimat adalah berada. Bentuk penerapan diksi yang benar yaitu Pantai Parangtritis berada di Yogyakarta. Yang kedua, banyak warga dari dalam daerah maupun luar daerah yang mendatangi pantai tersebut. Penggunaan pilihan kata atau diksi yang kurang tepat dalam kalimat pada karangan adalah kata mendatangi. Penggunaan kata mendatangi kurang tepat untuk dipakai dalam kalimat karena bisa menimbulkan ketidakefektifan dalam kalimat. Kata yang tepat dalam kalimat adalah mengunjungi. Bentuk penerapan diksi yang benar yaitu banyak warga dari dalam daerah maupun luar daerah untuk mengunjungi pantai tersebut. Yang ketiga, konon di pantai itu tidak boleh memakai baju berwarna hijau karena akan keseret ombak atau jin yang ada di pantai itu. Penggunaan pilihan kata atau diksi dalam kalimat pada karangan adalah kata konon dan keseret. Penggunaan kata konon merupakan kata yang tidak tepat dalam kalimat tersebut karena biasanya kata konon digunakan dalam dialek daerah tertentu. Agar lebih mudah dimengerti, kata konon bisa diganti dengan kata yang mempunyai kesamaan maknanya. Penggunaan kata keseret merupakan bentuk penggunaan bahasa yang masih dipengaruhi oleh bahasa percakapan sehari-hari. Kata yang tepat dalam kalimat adalah ceritanya dan terbawa. Bentuk penerapan diksi yang benar yaitu ceritanya di pantai itu tidak boleh memakai baju berwarna hijau karena akan terbawa ombak atau jin yang ada di pantai itu. Selanjutnya, yang keempat, pantai ini ramai dikunjungi wisatawan pada saat liburan sekolah maupun pada saat hari-hari besar lainnya. Penggunaan pilihan kata atau diksi yang tidak tepat dalam kalimat pada karangan adalah kata rame. Penggunaan kata rame berasal dari dialek bahasa Jawa, sehingga penggunaan bahasa menjadi tidak baku dan masih dipengaruhi oleh penggunaan bahasa percakapan sehari-hari. Dengan demikian, kata yang tepat dalam kalimat adalah ramai. Bentuk penerapan diksi yang benar yaitu pantai ini ramai dikunjungi wisatawan pada saat liburan sekolah maupun pada saat hari-hari besar lainnya. Selanjutnya yang kelima, alhamdulillah. Terima kasih buat keluarga, sahabat, teman yang telah setia memberikan atensi dan dukungannya. Kalimat ini tidak mengikuti penggunaan pilihan kata dalam hal ketidaktepatan. Kata buat
tidak tepat digunakan untuk mengawali kalimat. Agar dapat menjadi kalimat yang efektif, seharusnya menggunakan kata kepada, sehingga dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Jadi, pembenarannya menjadi alhamdulillah. Terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman yang telah setia memberikan atensi dan dukungannya. Selanjutnya yang keenam, ukuran candi juga berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Pada kalimat di atas terdapat kesalahan berbahasa Indonesia, terdapat kata pendek yang merupakan kesalahan diksi atau pilihan kata. Kata pendek bermakna pada suatu kondisi fisik seseorang, sedangkan rendah menunjukkan suatu keadaan. Kalimat yang benar yaitu ukuran candi juga berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang ketujuh, mobil itu menabrak 2 orang dan menewaskan 1 orang dan yang lain dibawa ke rumah sakit karena ia terluka parah. Kata dibawa merupakan kata yang tidak akurat karena kurang menunjukkan proses. Kata dibawa akan lebih akurat bila diubah dengan kata dilarikan yang menjadi kata bawahannya. Kata dilarikan lebih menunjukkan sebuah proses di mana korban membutuhkan penanganan yang sangat cepat. Jadi pembenarannya yaitu mobil itu menabrak 2 orang dan menewaskan 1 orang dan yang lain dilarikan ke rumah sakit karena ia terluka parah. Yang ke-8, karena mobil itu melaju dengan sangat keras dan mobil itu pun masuk ke jurang. Kata keras pada kalimat di atas merupakan kesalahan berbahasa dari aspek pilihan kata. Kata keras merupakan kata sifat yang memiliki arti padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah, sehingga kata tersebut kurang tepat digunakan. Kalimat di atas akan lebih efektif bila kata keras diubah menjadi cepat, yang berarti dalam waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh. Jadi pembenaran kalimatnya yaitu karena mobil itu melaju dengan sangat cepat dan mobil itu pun masuk ke jurang. Kemudian yang ke-9, halo Budi, hari ini aku ada acara keluarga. Jadinya aku tidak bisa masuk kelas. Aku titip absen ya. Kata absen pada kalimat di atas merupakan penggunaan bahasa yang salah. Kata absen sendiri berasal dari bahasa Inggris absent, yang berarti ketidakhadiran. Kemudian diadaptasi oleh bahasa Indonesia. Kata absen akan menjadi benar jika kita menggantinya dengan kata presensi. Karena kata presensi diambil juga dari bahasa Inggris present, yang artinya kehadiran. Jadi kalimat yang benar yaitu, halo Budi, hari ini aku ada acara keluarga. Jadinya aku tidak bisa masuk kelas. Aku titip presensi ya. Yang terakhir yang ke-10, sekedar. Kosakata yang sering salah penggunaannya yaitu sekedar. Ternyata penulisannya tersebut salah. Kosakata yang benar adalah sekadar. Karena kata dasar dari kosakata ini adalah kadar, bukan kedar. Berikut sumber referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas pilihan kata atau diksi ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat pagi.